Hello guys, welcome back again on Mika Melinda Christina. It's been a long time ya, dear academic corner yang hobi banget yang sama hal-hal akademik. Kali ini Mika balik lagi dengan membahas, tada, apa yang ada dalam facial foam ya. Ini ya yang kupakai ya. Nah, kalau di ini tuh dia bilang Pure White Facial Foam with Activated Charcoal and Japanese Green Tea. Jadi kita bakal lihat dalam ini kira-kira ada apa aja. Seperti video sebelumnya, nah video ini akan dibagi menjadi penjelasannya akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu anti jelimet, semi jelimet, dan this is jelimet. So, ikutin terus ya. Oke guys, tanpa berlama-lama kita masuk ke tim yang pertama, yaitu tim anti jelimet. Jadi pada intinya itu di dalam facial foam ini ada bahan baku ya. Sabun itu terbentuk kalau ada campuran ini dan ini. Nah ini dan ininya kalau kalian mau tahu masuk ke tim selanjutnya ya. Nah selanjutnya dalam bahan ini tuh juga ada yang melembabkan alias moisturizer. Jadi ketika kalian cuci muka tuh nggak langsung kering. Dan seperti biasa di semua produk sabun itu biasanya selalu ada surfaktan. Jadi minyak-minyak yang ada di muka kita itu bisa keangkat sama si facial foam. Jadi waktu kita sabunan ya kebilas deh si minyak itu karena dia ngikat. Nah bahannya apa aja masuk juga ya guys ke tim sebelah. Selanjutnya di dalam facial foam ini juga banyak bahan yang mencegah timbulnya bakteri dan jamur sehingga wajah kita itu jadi kurang jerawatan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bahan-bahan yang conditioning alias memelihara seperti antioksidan, memelihara jerawat, seperti mengatasi jerawat, dia bisa deep clean alias membersihkan lebih dalam. Jadi bukan laut aja yang dalam guys, sabun pun membersihkan lebih dalam. Selanjutnya ada juga bahan-bahan yang memelihara supaya wajah kita itu tetap lembut. Nah jadi gitu ya guys ya. Kalau masih penasaran, choose go to the next part, oke? Kepada pemirsa yang hobi semi jelimet, selamat menikmati tontonan ini. Oke, semi jelimet dimulai dari bahan baku sabun atau bahan baku si facial foam ini. Nah, kan di video-video yang sabun udah dijelaskan kalau sabun itu terbentuk kalau ada si basa dengan si asam lemak jenuh. Nah, jadi bahan bakunya itu ada beberapa asam lemak jenuh, ini dia. Dan ada basanya. Juga moisturizer yang melembabkan. Jadi supaya kalau misalnya nih tanpa adanya moisturizer pasti wajah kita jadi kering. Jadi ditambahkanlah bahan-bahan yang moisturizer seperti ya produk-produk personal care lainnya atau produk kosmetik lainnya pasti menambahkan moisturizer yang melembabkan kulit. Next, surfaktan. Ini dia berbagai bahan surfaktan. Tadam! Nah, surfaktan itu tadi udah dibilang. Jadi misalnya kita punya minyak nih banyak di wajah kita. Nah, bahan-bahan si surfaktan inilah yang ngiket minyak. Habis itu waktu dibilas sama air, kebawalah dia sama air. Selanjutnya ada juga bahan-bahan yang mencegah timbulnya bakteri dan fungi atau jamur. Jadi kalau wajah kita jamuran tuh kan bisa panu, bisa segala macam. Nah, facial foam ini memiliki bahan-bahan yang mencegah itu guys. Jadi wajah kita tetap bersih. Nah, ini dia bahan yang menarik, conditioning, karena di bahan ini inti dari yang dia promosiin. Jadi ada bahan yang membuat wajah kita tuh lembut atau smooth. Ini dia bahannya. And then ada juga bahan yang membuat bersihnya itu lebih deep atau deep clean. Jadi bahan ini yang bisa ngiket kotoran yang ada di dalam wajah kita itu supaya keangkat keluar. Nah, ini dia. Nah, ada juga yang berfungsi sebagai soothing agent. Nah, ini dia bahannya. Ada juga bahan yang untuk mengatasi jerawat pada kulit kita. Tadam! Dan ada juga bahan yang fungsinya sebagai
inhibitor korosi. Jadi dia itu korosi itu kan mengikis. Nah, jadi bahan ini itu mencegah terjadinya korosi pada wajah kita. Tadam! Selanjutnya ada antioksidan. Nah, kalian pasti udah tahu kan antioksidan itu apa. Jadi antioksidan itu melindungi sesuatu yang di wajah kita. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, si antioksidan duluan ini yang rusak gitu. Ini dia bahannya. Dan bahan yang terakhir tentu saja ditambahkan bahan yang membuat daya simpan atau umur simpan si produk ini bertahan lama, seperti hampir sama dengan produk sebelumnya. Tadam! Nah, kalau kalian masih penasaran, kuy, ikut aku masuk ke tim This is Jelimet. Oke guys, sudah siap mendengarkan? Ini dia This is Jelimet. Ya guys, jadi inilah keseluruhan bahan yang ada dalam facial foam ini. Nah, kalau dihitung satu-satu itu totalnya ada 26 bahan. Jadi yuk semangat kita pelajarin satu-satu ya, sesuai urutannya. Oke, menjadi bahan pertama yaitu asam myristat atau myristic acid. Nah, dia ini pada kalimat pertama bisa dibaca dia itu is a common saturated fatty acid, yang berarti dia asam lemak jenuh dan merupakan bahan pembuat sabun. Oke, the next ingredient adalah glycerol atau glycerin yang berfungsi sebagai moisturizer. Kalian bisa temukan pada baris ketiga dari atas. Dan ternyata si glycerin ini memiliki fungsi lain seperti antimikroba dan antivirus. Kalian temukan pada baris kelima dari atas. Selanjutnya ada propylene glycol. Nah, ini dia strukturnya. Propylene glycol ini digunakan sebagai moisturizer. Nah, kalian bisa temukan pada kalimat pertama, and it's used in moisturizers. Next adalah potassium hydroxide atau basa. Nah, ini merupakan juga bahan baku terbentuknya sabun sama seperti sebelumnya. Nah, ini stearic acid atau asam stearat yang berfungsi sebagai bahan baku karena dia itu termasuk dalam asam lemak jenuh. Oke, selanjutnya ada lauric acid atau asam laurat yang berfungsi sebagai saturated fatty acid juga. Jadi dia ini bahan baku dari sabun. Nah, glycol di stearat ini berfungsi sebagai moisturizer, bisa langsung kalian temukan pada kalimat akhir di kata terakhir. Oke, next ada desyl glucoside yang berfungsi sebagai surfaktan. Kalian bisa temukan langsung pada kalimat pertama, yaitu desyl glucoside is a mild non-ionic surfaktan. Jadi dia itu surfaktan yang non-ionik. Nah, jadi berfungsi untuk mengikat minyak, kemudian bisa dibilas sama si air. Oke, let's see what next. Ada palmitic acid atau asam palmitat. Dia ini termasuk asam lemak jenuh, yang berarti juga dia bahan baku terbentuknya sabun. Oke, selanjutnya ada hydroxystearic acid atau asam hidroksistearat yang berfungsi sebagai surfaktan. Nah, kalian bisa temukan pada kalimat pertama dalam paragraf ini. Nah, ini ada glyceryl stearat yang berfungsi tadi udah dibilang untuk melembutkan wajah. Nah, kita bisa temukan pada baris kedua, yaitu which gives the skin a soft and smooth appearance. Artinya ya dia intinya melembutkan wajah. Next ada charcoal powder atau yang lebih sering kita kenal dengan arang. Nah, dia itu berfungsi untuk deep cleansing. Kalian bisa temukan pada baris ketiga, itu material is used for deep cleansing mask. Jadi dia itu memang membersihkan lebih dalam karena bersifat menyerap. Oke, next bahan selanjutnya itu Moringa olivera leaf extract atau yang kita sering kenal dengan daun kelor. Dia itu berfungsi sebagai soothing agent. Nah, soothing agent itu berfungsi untuk meredakan merah-merah pada kulit kita. Soothing agent relieve redness and irritation for skin. Selanjutnya ada bahan niacinamide atau memiliki nama lain nikotinamide yang berfungsi untuk merawat jerawat kita, terdapat pada kalimat terakhir dalam paragraf ini. As a cream, it used to treat acne. Selanjutnya ada butylene glycol atau memiliki nama lain 1,3 butendiol. Diol yang berarti dia memiliki 2 gugus alkohol. Nah, fungsinya yaitu sebagai moisturizer. Kalian bisa lihat pada baris ketiga dari atas. Oke, bahan selanjutnya ada polyquaternium 7. Nah, fungsinya itu dia sebagai surfaktan. Bisa dilihat pada kalimat kedua, it is specially useful in surfaktan. Jadi dia mengikat minyak kemudian supaya bisa dibilas dengan air. Oke, bahan selanjutnya ada arachidic acid atau asam eicosanoat yang merupakan bagian dari asam lemak jenuh. Jadi dia ini termasuk bahan baku terbentuknya si sabun juga.
Kemudian ada citric acid atau asam sitrat yang berfungsinya untuk mengobati jerawat. Nah, kalian bisa temukan pada kalimat kedua baris ketiga, yaitu a decline in acne. Jadi dia itu kerjanya yang membasmi si acne alias jerawat. Ya, ada disodium fosfat yang berfungsi sebagai korosi inhibitor atau dia menghambat terjadinya korosi. Korosi itu kan tadi udah disebutkan mengikis. Nah, jadi dia menghambat terjadi pengikisan di wajah kita. Oke, sama seperti bahan personal care yang sebelumnya udah dijelaskan, disodium EDTA ini berfungsi untuk menambah umur simpan atau shelf life dari suatu produk. Nah, sodium benzoat ini berfungsi untuk mencegah timbulnya fungus atau jamur dan bakteri. Kalian bisa menemukan itu pada kalimat terakhir. Kemudian ada bahan pirokton olamin yang ditambahkan dalam facial foam ini. Fungsinya kalian lihat pada baris kedua, yaitu treatment of fungal infection. Jadi dia mengobati adanya infeksi jamur yang mungkin ada di wajah kita. Kemudian ada bahan penoksietanol yang ditambahkan ke dalam facial foam ini. Nah, strukturnya seperti yang ada pada gambar di sini. Nah, dia itu berfungsi sebagai antiseptik sehingga membasmi bakteri yang mungkin ada di wajah kita. Bahan terakhir yaitu Camellia sinensis yang ternyata ini merupakan teh loh guys. Nah, ternyata teh ini punya banyak banget kegunaan bagi wajah kita seperti antimikroba, antioksidan, dan lain-lainnya. Nah, seperti kalian bisa lihat pada gambar ini. So guys, thank you for watching this video until this minute. Jadi kalau teman-teman misalnya bingung tentang sesuatu, kalian bisa tanya on the comment below. So don't forget to subscribe, like, and comment so we can spread the knowledge to everyone. Thank you.